Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martian Syafira Adindari dengan NPM 2421010028, kelas HKC semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang administrasi peradilan. Administrasi peradilan merupakan salah satu bagian penting dalam sistem hukum dan penegakan keadilan di suatu negara. Secara sederhana, administrasi peradilan adalah seluruh proses pengelolaan dan pengaturan kegiatan pengadilan agar pelaksanaan hukum dapat berjalan dengan tertib, efektif, dan adil. Administrasi ini mencakup pengaturan perkara, pelayanan kepada masyarakat, pengelolaan dokumen, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam sebuah negara hukum, seperti Indonesia, administrasi peradilan memiliki peran yang sangat penting. Tanpa administrasi yang baik, proses penegakan hukum bisa menjadi lambat, tidak transparan, dan bahkan menimbulkan ketidakadilan. Tujuan utama dari administrasi peradilan adalah menciptakan sistem peradilan yang tertib, efisien, transparan, dan mampu memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat secara maksimal. Dengan adanya administrasi yang baik, setiap perkara dapat diproses sesuai prosedur dan hak-hak para pihak dapat terlindungi. Administrasi peradilan terdiri dari beberapa unsur penting. Pertama, administrasi perkara. Administrasi perkara berkaitan dengan pengelolaan seluruh proses perkara, sejak pendaftaran hingga putusan. Misalnya, pencatatan perkara, penjadwalan sidang, penyimpanan berkas, hingga pengarsipan dokumen. Semua proses tersebut harus dilakukan secara teliti agar tidak terjadi kesalahan dalam penanganan perkara. Kedua, administrasi persidangan. Administrasi persidangan meliputi pengaturan jalannya sidang, kehadiran hakim, panitera, jaksa, pengacara, dan pihak-pihak yang berperkara. Dalam persidangan, ketertiban administrasi sangat penting untuk memastikan proses hukum berjalan lancar dan sesuai aturan. Ketiga, administrasi keuangan dan sarana prasarana. Pengadilan memerlukan pengelolaan keuangan yang baik untuk mendukung operasionalnya. Selain itu, fasilitas seperti ruang sidang, sistem komputer, arsip digital, dan pelayanan informasi juga harus dikelola dengan baik agar masyarakat dapat mendapatkan pelayanan yang nyaman. Keempat, pelayanan publik di pengadilan. Saat ini banyak pengadilan sudah menggunakan sistem pelayanan berbasis teknologi. Contohnya, pendaftaran perkara secara online, informasi jadwal sidang melalui internet, hingga pelayanan surat elektronik. Dalam pelaksanaan administrasi pengadilan, terdapat beberapa asas penting. Yang pertama, asas sederhana, artinya proses peradilan harus mudah dipahami masyarakat. Yang kedua adalah asas cepat. Proses penyelesaian perkara tidak boleh berlarut-larut karena dapat merugikan pihak yang mencari keadilan. Yang ketiga adalah asas biaya ringan. Pengadilan harus memberikan akses hukum yang terjangkau bagi masyarakat. Dan yang terakhir adalah asas transparansi. Semua proses harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, dalam praktiknya, administrasi peradilan masih menghadapi berbagai tantangan, misalnya masih adanya penumpukan perkara, kurangnya fasilitas di beberapa daerah, keterbatasan sumber daya manusia, hingga masalah birokrasi yang rumit. Selain itu, perkembangan teknologi juga menjadi tantangan sekaligus peluang. Pengadilan dituntut untuk mampu mengikuti perkembangan digital agar pelayanan hukum menjadi lebih mudah dan efisien. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kualitas administrasi peradilan. Caranya bisa melalui pelatihan sumber daya manusia, penggunaan teknologi informasi, peningkatan pengawasan, dan pelayanan publik yang lebih profesional. Dengan administrasi peradilan yang baik, maka kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum juga akan meningkat.
masyarakat akan merasa bahwa hukum benar-benar ditegakkan secara adil dan transparan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.